Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya, Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan liputan untuk Anda mengenai kehidupan para nyai di pesantren Nurul Jalal dan upaya pelestarian harimau Sumatera di Taman Nasional Kerinci Seblat. Menyongsong purna waktu kehidupan dengan memperdalam ilmu agama menjadi pilihan para nyai di Yayasan Nurul Jalal, Muara Tebo, Jambi. Sehari-hari mereka mengasah kepekaan batin, mengaji dan sholat berjamaah. Melalui sikap mandiri dan saling berbagi, mereka menjalankan kehidupan yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Salah seorang di antara mereka adalah Hajah Siti Khadijah atau yang dikenal dengan sebutan Nyai Saat. Usianya 115 tahun. Nyai Saat adalah nyai pertama yang tinggal di Pondok Nyai. Ia telah berikrar untuk hidup mengamalkan ilmu hingga akhir hayat di tempat ini. Hajah Siti Khadijah, lebih dikenal dengan sebutan Nyai Saat, berusia 115 tahun. Sejak tahun 1980-an, ia tinggal di Pondok Nyai, sebuah pondok pesantren bagi para nyai di wilayah Muara Tebo, Jambi. Hari-harinya diisi dengan mengaji, mengerjakan hal-hal yang perlu untuk kebutuhan sehari-hari, sholat, dan merawat pondoknya. Setiap saat, mulutnya tidak pernah berhenti melantunkan doa ataupun salawat, berisi puji-pujian kepada Yang Maha Kuasa. Lidah dan bibirnya hanya menyenandungkan atau mengatakan ucapan syukur, pujian, ataupun kecintaan dan kekaguman pada Sang Pencipta. Karena ketenangan jiwanya, panggilan jiwanya untuk mengaji, kemudian untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah amalan-amalan, sehingga dia betah tinggal di sini. Nyai Saat adalah nyai pertama yang tinggal di Pondok Nyai. Awalnya, di masa muda, ia menemani anak-anaknya belajar mengaji di pondok pesantren Nurul Jalal. Begitu seterusnya, sampai ia juga menemani cucunya Muhammad Saat ketika masih menjadi santri di pondok pesantren Nurul Jalal. Nyai Saat memutuskan ikut mengaji dan berjanji untuk terus menggali dan mengamalkan ilmu hingga akhir hayat di Pondok Nyai ini. Kini Muhammad Saat telah berusia 47 tahun dan ia telah mengajar di sebuah madrasah ibtidaiyah. Sementara Nyai Saat tetap setia pada janjinya. Begitulah, nyai ini tidak mau juga pulang. Akhirnya nyai-nyai yang lain tertarik melihat nyai ini memondok di sini. Sampai saat sekarang nyai-nyai ini sudah banyak. Timbullah nyai-nyai yang lain di sini memondok di sini. Rumah-rumah pondok di sini dibangun oleh masing-masing anak para nyai. Sengaja dibangun tinggi untuk menghindari banjir ketika sungai Batanghari meluap.
Pondok Pesantren Nurul Jalal ini awalnya berupa yayasan yang didirikan oleh kakek saya almarhum Kiai Haji Zaharuddin Usman, kelahiran Tanjung Balai Asahan, putra Tanjung Balai Asahan. Pondok Pesantren Nurul Jalal pindah ke Muara Tebo pada tahun 1954. Pondok ini menjadi tempat penting bagi pendidikan dan penyebaran agama Islam di wilayah Jambi. Mulai pertama kali adanya panti jompo ini pada tahun 85, lebih kurang 1985 waktu itu. Waktu itu ada seorang nyai bernama Nyai Saat, dipanggilnya sebagai Nyai Saat. Waktu itu dia menunggu cucunya mengaji, dia menunggu cucunya. Jadi cucunya mengaji, dia menunggu cucunya. Awalnya berdirinya pesantren panti jompo ini. Mengikuti jejak Nyai Saat, banyak nyai lain ataupun ibu lain yang juga memutuskan tinggal di pondok Nyai. Mereka rindu memenuhi kehausan jiwanya, mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Jadilah Pondok Pesantren Nurul Jalal dipindahkan ke Muara Bungo, 53 km dari pondok Nyai ini. Dan pondok ini dikhususkan menjadi pondok bagi para nyai ataupun santriwati yang telah lanjut usia. Sekarang disebut pondok nyai-nyai sebutnya, karena yang mondok itu orang tua-tua semua. Di sini panti jompo itu dipanggil sebutan nyai atau nenek itu. Nah, kalau bahasa kotanya nenek, kalau bahasa kampung sini nyai. Jadi sebutnya Pondok Pesantren Nyai-Nyai Nurul Jalal. Tujuan pondok ini memang khusus untuk mendidik para panti jompo, kebanyakan di antara mereka yang belum mengerti sama sekali tentang agama. Jadi kami bertekad, karena masa tua mereka barangkali tinggal sedikit dari segi umurnya, jadi kami kepingin membimbing mereka lebih dekat lagi untuk memperdalami agama ini. Saat ini terdapat 37 orang nyai di pondok ini. Mereka datang dari berbagai wilayah di dalam dan luar Provinsi Jambi. Rata-rata mereka tidak bersuami lagi. Mereka datang menimba ilmu di tempat ini atas kemauan sendiri. Kemudian datang ke sini, melihat keadaan sini, dia tertarik, jadi akhirnya mondok ke sini. Dan kebanyakan mondok sini kemauan sendiri. Jadi dia ingin mendalami ilmu agama, ingin menghabiskan masa tuanya untuk beramal dan beribadah. Kegiatan sehari-hari para nyai adalah mengaji, sholat berjamaah, belajar ilmu agama, masak, makan bersama, dan sesekali berkebun. Kegiatan bersama kebanyakan dilakukan pada hari Senin sampai Kamis dan hari Sabtu. Hari Jumat biasanya hari pasar dan hari berkunjung anak serta sanak saudara menengok mereka. Sementara hari Minggu adalah hari hajatan di mana para anak menjemput para nyai untuk mengikuti hajatan atau pesta di kampung mereka. Untuk mencapai Muara Tebo diperlukan 2 jam perjalanan menggunakan mobil dari Kabupaten Sarolangun. Jaraknya 197 km. Para relawan Budha Suci yang baru saja melakukan bakti sosial kesehatan di Sarolangun menyediakan waktu mengunjungi para nyai sebagai wujud bakti pada orang tua. Ikut berbagi rasa dengan nyai-nyai di sini karena kita lihat kondisinya sangat prihatin. Salah satunya pemeriksaan mata untuk nyai-nyai di sini, sehingga harapannya bisa membantu nyai-nyai untuk bisa lebih enak, lebih nyaman dalam mengaji karena matanya sudah bisa membaca dengan baik.
Para nyai ini berusia antara 60 sampai 115 tahun. Walau mengalami banyak keterbatasan, mereka sangat bersemangat menggali ilmu dan mengamalkannya. Mereka hidup dalam kesederhanaan, jauh dari kemewahan. Sebagian hidup mereka ditopang oleh anak-anaknya dan lembaga-lembaga sosial. Namun mereka telah belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang mereka miliki. Bagi mereka, ada yang lebih penting dan bahkan menjadi yang terpenting. Menyiapkan diri, menyongsong purna waktu kehidupan dengan jiwa yang tenang. Rahmat Arifin menjadi Komandan Peleton Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi. Bersama tim penyelamat harimau Sumatera dari Taman Nasional Kerinci Seblat, ia bertugas menjaga pelestarian harimau Sumatera yang terancam punah. Balai Konservasi Taman Nasional Kerinci Seblat memperkirakan jumlah harimau Sumatera kini hanya tinggal 160-an ekor saja. Rahmat dan seluruh tim berjuang menyelamatkan jenis harimau ini dari para pemburu dan perambah hutan. Mereka pernah mendapat Kalpataru, Anugerah Penyelamat Lingkungan tingkat nasional tahun 2012. Penghargaan ini meningkatkan komitmen mereka untuk terus berjuang walau mereka tahu tantangannya kian tidak mudah. Taman Nasional Kerinci Seblat terletak di 4 wilayah provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Luas Taman Nasional Kerinci Seblat berdasarkan hasil tata batas ditetapkan seluas 1.368.000 hektar. Sebagian besar kawasan nasional ini merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan Selatan di Pulau Sumatera bagian tengah. Kenapa namanya Taman Nasional Kerinci Seblat ini diambil dari nama gunung? Ada gunung kita di Provinsi Jambi, Gunung Kerinci. Namanya Gunung Kerinci itu 3.805 dpl tingginya, sama Gunung Seblat yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi Gunung Kerinci, Gunung Seblat, sehingga namanya Taman Nasional Kerinci Seblat. Beberapa zona wilayah dikelola oleh Taman Nasional Kerinci Seblat untuk melakukan upaya perlindungan, perbaikan, serta pemanfaatan sumber daya alam. Yang merahnya zona inti, kemudian yang kuning-kuningnya adalah zona rimba, dan yang biru-biru zona rehabilitasi, dan yang saya bilang tadi zona khusus itu adalah yang coklat-coklat seperti ini, yang sudah ada desa di dalam kawasan. Di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat 4.000 jenis flora dan fauna yang terdiri dari 42 jenis mamalia, 10 jenis reptilia, dan 308 jenis burung termasuk 8 jenis burung endemik. Kita kan secara geografis lihat bahwa kita itu kan di garis khatulistiwa. Nah, artinya apa? Di garis khatulistiwa ini punya iklim yang sangat cocok untuk biodiversity. Keanekaragaman hayati itu akan banyak, baik dari fauna maupun flora. Apa fauna yang dominan memang ada harimau, ada gajah di TNKS. Salah satu fauna yang menjadi ciri dari Taman Nasional Kerinci Seblat ini adalah harimau Sumatera. Menurut para ahli, Taman Nasional Kerinci Seblat ini menjadi tempat yang sangat baik bagi kehidupan harimau tersebut. Memiliki fisik karismatik, sorot mata yang tajam, serta keunikan corak tubuh, membuat harimau Sumatera ini kerap diburu dan diperdagangkan. Habitat dan populasi harimau Sumatera ini pun terganggu, bahkan terancam punah. Jadi kalau untuk data ini kan kita kalau dibilang angka pasti itu tidak bisa kita katakan, tetapi kita bisa membuat range atau estimasi perkiraan dari grid cell yang kita lakukan, dari pemasangan kamera trap, dari hasil rekaman jejak dan hasil pertemuan teman-teman patroli di lapangan.
kita hanya mengestimasi itu ya paling banyak sekitar 166 ekor. Itu pun terdiri dari beberapa subpopulasi di tempat karena dia punya range daya jelajah harimau itu masing-masing. Keprihatinan akan maraknya perburuan dan perdagangan satwa liar, termasuk harimau Sumatera, membuat beberapa pihak berani dan berkomitmen untuk melestarikan satwa liar. Pada waktu itu ditugaskan di resort sebagai kepala resort di sana yang membawahi waktu itu memang keterbatasan kita personil belum seperti sekarang, SDM juga belum seperti yang sekarang ini, sehingga menuntut saya dan mengharuskan saya untuk berbuat lebih dari sebenarnya jabatan saya atau kapasitas saya sendiri. Sehingga pada akhirnya saya tahu di situ awal mulanya kenapa saya itu lebih terjun terhadap perlindungan kepada salah satu satwa yang memang saat ini sudah langka juga, salah satunya harimau Sumatera. Sejak tahun 2000, Rahmat Arifin aktif bergabung dalam melakukan pelestarian harimau Sumatera. Pria kelahiran Tanjung Karang 45 tahun ini berkomitmen menyelamatkan spesies raja hutan itu. Pelestarian harimau Sumatera dilakukan sebagai kerjasama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat dengan Flora dan Fauna Internasional. Tahun 2007, Rahmat pun bergabung dalam Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat Brigade Harimau Jambi. Bersama tim Polisi Kehutanan dan Pelestarian Harimau Sumatera, Rahmat melakukan upaya penyelamatan hutan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengabdian dan upaya mereka mendapat perhatian dari berbagai pihak. Salah satunya penghargaan Kalpataru tahun 2012 tingkat nasional. Walau begitu, perjuangan menyelamatkan harimau justru semakin berat. Fokus di daerah kebetulan Pondok Kerja Sektor Kerinci Selatan ini berada di Desa Muara Emas. Intensitas gangguan satwa itu lebih tinggi di sini. Arti kata seperti penjeratan rusa, harimau, itu lebih tinggi di sini. Jadi fokus kita lebih banyak di sini untuk penanganan satwanya, dan alhamdulillah kita juga dibantu oleh tim patroli harimau Sumatera PAS yang intens sekali mengawasi satwa-satwa yang ada di sekitar Muara Emas ini. Wah, alhamdulillah ini datang kita nggak ada masalah. Ya. Ayo. Ya. Lokasi Muara Pura. Jadi kita hari ini bisa ngecek yang ini parkir yang di sini ya. Ya. Jadi ini jirat harimau yang dipasang oleh pemburu. Biasanya dia masangnya di jalur lintasan aktif satwa. Ini yang kita ketemu ini adalah jirat harimau yang aktif. Begitu harimau Kita tim jalan, selalu mencoba mencari informasi di awal bulan untuk lokasi-lokasi yang berpotensi akan dipasang jerat atau apa oleh pemburu. Jadi kita berusaha lebih cepat tindakannya daripada pemburu. Jadi kita biasanya menganalisis dari data-data kita yang ada maupun analisis dari informasi dari masyarakat. Sehingga kalau memang kita tidak tanamkan itu, tidak ada kita tanggung jawab terhadap semua itu, ya habis semua. Makanya saya selalu butuhkan dengan kawan-kawan yang sudah terlibat, bahkan di lingkungan kerja satu profesi sama saya, ya berbuatlah sebatas kemampuan kalian.
kemampuan kawan-kawan untuk konservasi, karena kalau tidak kita lagi siapa? Luas kawasannya itu dengan di suatu daerah atau desa tertentu masih kearifan lokalnya mereka junjung tinggi, adat istiadat itu saya bisa pastikan itu harimau akan lebih aman. Artinya kalaupun bukan berarti saya bilang tidak ada yang mau berburu itu, karena kalau untuk masyarakat lokalnya itu adat khususnya di Kabupaten Kerinci dan beberapa daerah lain di Sumatera, karena kalau memang adat istiadat mereka itu menganggap harimau itu sebagai nenek, sebagai datuk, sebagai apa ya, datuk penunggu pematang dan sebagainya. Itu pengetahuan, berbagi juga kita pengalaman. Makanya saya sendiri juga ke sini, ke tempat bapak-bapak ini, ke tempat ibu-ibu ini, tak lain dan tak bukan ya kita mulai dari sekarang kita bikin kerjasama. Karena selama ini juga daerah Muara Emat ini salah satu memang daerah. Demi mendapatkan informasi secara cepat, warga pun turut dilibatkan dalam membantu melestarikan hutan guna mengurangi tingkat perburuan. Pendekatan kearifan lokal menjadi salah satu upaya agar warga juga dapat menyadari keberadaan satwa liar yang perlu dilindungi bersama. Satpam di situ, satpam untuk di kebun kita, sama untuk menanganinya. Kalau memang kita bisa usir itu. Ya memang solusinya itu kenapa saya masih menggunakan metode sekarang ini, artinya memberdayakan masyarakat, kita bangkitkan itu motivasi masyarakat akan kelestarian hutan termasuk satuannya khususnya harimau Sumatera itu kan. Karena memang pertama ya pengalaman awal kerja saya itu, kalau saya bekerja sendiri bisa berbuat apa. Kerja keras dan dedikasi menjadi bentuk pengorbanan yang mereka berikan dalam menjaga dan melindungi satwa agar tidak punah. Dibutuhkan komitmen bersama dalam melestarikan habitat sebagai bekal bagi generasi masa depan untuk mengenal dan mencintai alam. Semakin jernih hati manusia, semakin jernih pandangannya pada tujuan kehidupan. Dengan hati yang jernih, setiap orang dapat menunaikan tanggung jawab sesuai tugasnya secara purna dan mulia. Jadikan hidup ini penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lawford mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Dai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.